Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pasar. Bersama saya, Mutiara Dewi Puspitawati. Tujuan pembekalan kali ini adalah untuk menguasai teknik riset pasar, kita identifikasi kebutuhan dan preferensi pelanggan, apa saja yang dibutuhkan, barang atau jasa yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, pasar di sini adalah kebanyakan karena kita mendampingi TKMP. TKMP di sini berarti pasarnya cukup kecil ya, jadi menengah ke bawah. Jadi kita harus pandai melihat kondisi lingkungan yang ada. Lalu tujuan pembekalan kali ini juga melakukan prototyping, uji coba produk dan jasa, dan mengembangkan produk dan jasa yang ada. Nah, di sini barang dan jasa yang ada, kita bisa lihat. Barang dan jasa ini banyak dan pasti dibutuhkan oleh setiap orang. Hanya saja, kadang TKMP ini belum mengetahui barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan oleh pasar. Sebagai contoh, di sini ada ilustrasi singkong. Jika dia menjual singkong, dia bisa menjual dengan harga 5.000 atau 6.000 per kilogram. Tetapi ketika berubah menjadi keripik singkong, ini harganya akan meningkat, akan memiliki value di sini. Lalu kemudian ketika berubah keripik singkongnya menjadi kemasan yang menarik, juga harganya pun akan meningkat. Dan berubah lagi dengan selain rasa yang kemasan yang menarik, harganya pun rasanya pun ditambahkan seperti rasa asin, misalnya rasa balado, barbecue, dan lain sebagainya. Ini juga akan meningkatkan nilai value dari produk. Lalu kita kembangkan pasarnya, kita kembangkan untuk oleh-oleh keripik singkong. Nah, kita buat keripik singkong yang khas seperti kusuka maupun karuhun yang memang memiliki rasa yang spesial dan dinikmati oleh pasar yang tepat. Di sini riset pasar yang dibutuhkan oleh TKMP. Riset pasar yang kita lakukan sederhana saja ya, melalui penerimaan pasar apa saja yang dibutuhkan dan kualitas produk apa saja yang dibutuhkan oleh pasar. Dan di sini kita lebih menekankan kepada segmen dan target pasar apa saja. Lalu berikutnya adalah analisis kompetitor barang dan jasa yang serupa. Nah, apa perbedaan produk kita sama produk sebelah? Apa perbedaan produk TKMP ini dengan tetangga atau kompetitor yang berada di sekitar kampung, sekitar komplek, atau yang berada di sekitar mereka? Nah, ini bisa kita lakukan melalui teknik riset pasar, kita survei, kita biarkan TKMP ini melihat apa saja yang dibutuhkan oleh lingkungan mereka. Lalu bisa dengan menyebarkan kuesioner atau informasi, kita kumpulkan informasi, bisa juga dengan wawancara konsumen yang akan menggunakan produk atau barang jasa yang akan dijual oleh TKMP, lalu juga bisa melalui analisis data kualitatif dan kuantitatif. Sebagai contoh, ini misalkan kita menemui TKMP, Bapak, Ibu, usahanya apa? Saya pengen membuat warung. Nah, warungnya seperti apa, Bu? Apakah di rumah Ibu ada warung? Iya, di tetangga saya ada. Nah, atau misalnya ujung gang situ juga ada warung, Bu. Lalu berikutnya di depan 3 rumah dari saya juga ada warung. Nah, biasanya TKMP ini memiliki banyak sekali kompetitor. Nah, di sini kita harus menekankan apa bedanya warungnya TKMP yang kita bina dengan kompetitor lainnya. Misalkan warung lain warungnya berantakan, ini kita buat lebih menarik. Kita susun yang rapi untuk memudahkan pelanggan untuk memilih produk-produk apa saja yang akan mereka ambil. Lalu mereka bisa mengambil sendiri melalui kasir seperti di minimarket. Lalu atau kita buat jam operasionalnya yang lebih panjang. Misalkan buka 24 jam atau buka lebih pagi dan tutup lebih malam sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan. Atau bisa juga kita berikan sarana ya yang memungkinkan, kita sarankan untuk membuat misalnya nobar atau tempat nongkrong, ngopi, sehingga para pembeli itu tadinya nggak niat belanja bisa duduk di sana, bisa ngobrol di sana, ujung-ujungnya belanja, ujung-ujungnya jajan. Nah, ini yang kita peluang-peluang sederhana ini yang kita arahkan kepada TKMP dan bisa membuat usaha mereka menjadi lebih maju lagi.
Lalu berikutnya kita identifikasi kebutuhan dan preferensi. Bisa melalui studi literatur, segmentasi pasar, melalui analisis demografi, bisa mengelompokkan usia, pendidikan, geografi, maupun kebutuhan pasar. Dan bisa juga kita melakukan pemetaan pelanggan. Biar kita mudah nih pelanggannya siapa aja dengan kendala yang ada. Sebagai contoh, ini adalah tren kopi. Nah, tren kopi dari kopi saset berubah menjadi kopi yang kekinian sekarang. Lalu orang yang tidak suka kopi sekarang membuat es teh, lalu matcha, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu tren ya. Lalu untuk skala TKMP, kita contohkan lagi, misalkan usaha laundry. Nah, usaha laundry ini kita lihat daerah-daerah sini, rata-rata penduduknya ini sukanya nyuci sendiri apa di laundry. Oh, kebanyakan ibu bekerja, kebanyakan wanita bekerja, atau kebanyakan di sini adalah area kos-kosan, anak kuliah, atau orang bekerja kantoran. Maka didirikanlah laundry. Berarti kita harus tahu segmentasi pasarnya. Oh, ada segmentasi pasarnya dan kita bisa menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh pasar. Atau kita bisa lihat juga di sini kebanyakan anak kecil. Kalau kebanyakan anak kecil, kita bisa tawarkan dengan berdagang makanan-makanan yang menarik buat anak-anak. Misalnya makanan-makanan yang bergizi atau camilan-camilan yang menarik yang belum ada di sekitar sana. Lalu ini juga ada contoh, nah ini es teh. Kita juga bisa sarankan kepada TKMP untuk merubah ikonnya. Nah, contohnya misalnya Bapak jualan apa? Pecel ayam. Nah, kita coba ganti namanya, misalnya ayam geprek, misalnya ayam cilukba, atau seperti apa, ayam jontor, atau misalnya dengan sambal yang pedas, atau bisa membuat inovasi-inovasi sederhana. Atau es teh ini, pertama namanya es teh yang pakai plastik, es cekek, lalu berubah menjadi es teh, lalu lebih keren lagi, es cekek harganya 3.000, es teh harganya 5.000 sampai 7.000. Lalu ketika berubah namanya jadi iced tea, harganya menjadi 15.000. Nah, ini kita bisa menjual dan bisa mengetahui segmentasi pelanggan mana yang tepat dengan pasar yang ditawarkan oleh TKMP. Nah, lalu pengembangan barang dan jasa juga kita harus lakukan. Pertama, contohnya ini adalah kopi. Berbagai macam varian kopi sekarang udah mulai berkembang. Dengan harga perkiraan 20.000 sampai dengan 30.000, bahkan sampai dengan 50.000. Nah, ini hanya menyasar kaum yang menengah ke atas. Karena dengan kopi segelas 20.000 sampai dengan 50.000, tidak menyasar kaum menengah ke bawah. Lalu dibuatlah contoh Starling atau kopi keliling. Nah, kopi keliling ini diperuntukkan untuk menengah ke bawah. Dengan harga 5.000 saja mereka sudah dapat kopi ya. Kopi yang lumayan enak lah, 5.000 sampai 8.000 bahkan 10.000. Nah, ini dikonsep dengan sepeda yang menarik ini contohnya. Kalau yang Starling yang kopi-kopi sekarang itu kan cukup mahal ya. Nah, ini dengan sepeda yang biasa, pakai kuning semua atributnya, atau pakai pink semua, atau ungu semua, yang menjadi sesuatu hal yang menarik bagi pelanggan. Nah, ini bisa kita kembangkan maupun kita sarankan kepada TKMP. Lalu bisa juga ini melalui nasi padang keliling juga, ini juga salah satunya. Misalkan Bapak atau Ibu TKMP yang kita temui adalah jualan nasi uduk atau gado-gado goling, misalnya gado-gado keliling atau trolling, ketoprak keliling. Nah, seperti itu. Jadi ada nama-nama yang berbeda atau inovasi sederhana yang bisa kita tawarkan, mudah, murah, meriah kepada TKMP, sehingga produk mereka bisa dibutuhkan dan bisa berjalan terus dalam penjualan. Lalu berikutnya adalah pengembangan barang dan jasa. Ini juga harus ada evaluasi. Setelah kita mengetahui, kita lihat target pasarnya, kita pastikan, lalu kita evaluasi. Apakah yang sudah kita tawarkan ini laku apa enggak? Kalau laku kita bisa jalankan, kalau kurang laku kita ajak TKMP ini untuk terus berinovasi. Contohnya ini ada tukang sayur. Di jualan keliling nggak begitu laku. Coba sekarang pakai warung kecil-kecilan, tapi bukanya dari pagi sampai malam. Nah, ternyata jauh lebih bagus.
Atau kita buat lebih menarik dalam bentuk sayur box yang pemesanan online, sehingga kondisi barang jasanya ini selalu segar. Nah, ini bisa kita manfaatkan juga. Lalu setelah kita evaluasi, kita dengarkan feedback, masukannya bagaimana dari pelanggannya kita, lalu lakukan selalu inovasi dan tes pasar. Pengembangan berkelanjutan harus kita sarankan terus ya kepada TKMP agar produknya nanti bisa terus dijual dan laku di pasaran, agar bisa mendapatkan income sendiri dan bisa mendapat ekonominya bisa mandiri. Mungkin kita lakukan evaluasi dari strategi pengembangan produknya, layanan apa saja yang kita berikan. Contohnya misalnya warung, kita siapkan layanan untuk delivery, antar barang, bisa ditelepon melalui WA, WhatsApp group, dan lain sebagainya. Kita bisa markup harganya Rp1.000, tetapi menerima pengantaran dan lain sebagainya. Lalu kita selalu tawarkan impian atau misi. Misinya seperti apa? Pengennya nanti warungnya, usahanya berkembangnya seperti apa dalam 3 tahun ini. Minimal, saya pengen punya warungnya tuh rame terus. Omsetnya sehari misalnya 3 juta. Omsetnya sehari 5 juta, 10 juta. Nah, atau saya pengen dalam 3 tahun ke depan saya punya cabang. Atau saya pengen tadinya dijualnya di satu RT aja, RW, ini bisa kerja sama-sama siapa cateringnya. Nah, ini bisa kita buat visi dan misinya, bagaimana langkah-langkahnya untuk menuju tujuannya dia, sehingga setiap bisnisnya pun bisa berjalan dan bisa berjalan lurus ya, berada dalam jalurnya, dan mereka pun tetap semangat yang penting. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan secara singkat. Semoga penjelasan singkat saya ini memberikan manfaat. Semangat terus para pendamping TKMP. Semoga semua tujuan, niat baik kita bisa dimudahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.